Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tonton sampai selesai agar paham apa yang kami sampaikan. Bacaan ketika sholat yang tidak boleh dibaca atau diharamkan. Sahabat Info Islam, tentu saja kita umat Islam tahu bahwa semua bacaan doa dalam bahasa Arab, banyak muslim datang dari seluruh dunia, bahkan mereka semua berbicara bahasa Arab. Namun sebagian masyarakat lain, seperti di Indonesia, percaya bahwa bahasa Indonesia bisa digunakan untuk melafalkan sholat loh. Menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengerti apapun bahasa yang kita gunakan, tapi apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam doa menyebabkan dosa? Jenis bacaan apa yang diperbolehkan dan dilarang? Benarkah ada pasal yang bisa membuat kita berdosa saat membacanya? Simak terus video ini. Ada bacaan yang wajib kita baca saat sholat, seperti Al-Fatihah. Setiap bagian juga memiliki bacaan sunni, seperti surah pendek yang dibacakan di dua bagian pertama. Jadi bisakah kita menambahkan doa pribadi? Syekh Ali Jumah menjawab pertanyaan ini. Ia mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada dalil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bersabda, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan sabda Nabi tentang sholat yang dibacakan setelah tasyahud. Kemudian seseorang dipanggil sholat dengan sesuatu yang berkesan baginya, dan orang tersebut sholat. Berdoa untuk kebaikan duniawi adalah mungkin, bagaimana meminta pelepasan harta, atau segera menemui jodoh untuk meminta keturunan. Hal ini juga diperbolehkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaka Syarah Al-Muhadzab. Beliau bersabda, sebagaimana dikatakan Imam Malik, tidak ada masalah dalam sholat maktubah dan dalam bentuk sholat yang diinginkan atau dalam bentuk uhrawi atau sholat duniawi, baik menurut sholat Al-Quran atau doa yang tersusun dengan sendirinya. Fenomena penambahan bacaan pada doa tersebut pernah dilakukan oleh Ibnu Umar dalam syahadat. Ibnu Umar mengatakan, saya menambahkan bacaan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia tidak ada sekutu bagi saya, dan saya menanggung bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita mungkin telah berdoa selama puluhan tahun, tetapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui tentang surah yang dibaca dalam doa setelah Al-Fatihah. Selama ini kita mungkin sudah terbiasa membaca surah-surah pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jarang membaca surat pendek seperti An-Nas atau Al-Falaq kecuali saat bepergian. Saat sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Kahf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rumi pada rakaat kedua. Dia juga membacakan surah At-Takwir dan surah As-Zalzalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membacakan surah yang panjang. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah secara berurutan. Hal ini dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak hanya diperintahkan, tetapi juga memiliki hikmah di baliknya. Karena pas, kalau kita hitung, harus berurutan. Ini juga berlaku saat sholat. Misalnya membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama, kemudian membaca surat Al-Imran pada rakaat kedua, dan seterusnya. Kemudian, ketika kita menyadari bahwa semua ceramah sholat itu dalam bahasa Arab, meski tidak semua umat Islam fasih berbahasa Arab, sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukan bahasa ibu kita, sedangkan bacaan sholat dan doa semuanya dalam bahasa Arab. Bagaimana jika kita tidak hafal lagu sholawat dalam bahasa Arab? Apakah kita bisa menggantinya dengan bahasa Indonesia? Dalam sholat kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Berdoalah seperti Anda melihat saya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak boleh membaca selain dari keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara atau melafalkan di luar bacaan yang dimaksud dapat menyebabkan gangguan layanan. Hal ini didasarkan pada pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Sedikit berbeda, mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa jika seseorang mengucapkan kata-kata saat sholat, tidak membatalkan ibadah jika alasannya adalah lupa dan hanya beberapa kata yang keluar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan tentang larangan berbicara saat sholat. Berikhlaslah karena Allah dalam sholatmu. Quran Surah Al-Baqarah 238. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganggap enteng bacaan sholat dalam bahasa Arab, tetapi ada sebuah solusi. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jalan bagi bangsa Arab terdahulu yang belum hafal Al-Fatihah. Dia berkata, jika Anda tidak tahu bahasa Arab, Anda harus membaca tahmid, takbir, dan tahlil. Doa harus dalam bahasa Arab dan tidak dapat dinegosiasikan. Baik dalam hal membaca doa maupun gerakan, kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan instruksi yang diberikan, tidak bisa dikurangi atau ditambah. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.